Bapak selaku yang mengkonfirmasi dan memberikan hak jawab terhadap kitab Ibrani, yang mempertanggungjawabkan status dari kitab Ibrani ini. Siapakah penulisnya? Bukan memperterangkan terkait dengan perbedaan ayat, ya, perbedaan narasi di dalamnya, pertentangan ayat. Kita nggak bahas pertentangan ayat, Pak. Tolong dengarkan baik-baik. Yang kita perbincangkan bukan pertentangan ayat, tetapi kita mempertanyakan, ya, mengklarifikasi status dari kitab buku Ibrani ini, siapa yang menulis. Bukan memperbicarakan isinya, bukan memperbicarakan dia bertentangan atau tidak. Itu urusan Bapak. Perkara dia bertentangan, campur aduk, warna-warni, nano-nano, asam manis, pahit, garam, itu urusan Bapak. Yang kita harus klarifikasi, Bapak selaku mempercayai buku Ibrani itu sendiri, jelaskan kepada kami siapa penulisnya. Karena internal kekristenan pun memberikan konfirmasi kitab Ibrani, penulis dari kitab Ibrani hingga hari ini gelap gulita. Jawab. Oke, terima kasih. Saya tambahkan dikit. Bapak, sebentar Pak. Tarik napas, jangan emosi. Saya nggak marah, Pak. Saya nggak marah. Ini kayak gini. Emosi. Saya nggak marah. Memang mic-nya memang itu mic-nya. Ya gini. Ya. Pertama, ketika Bapak menerangkan di awal, ya. Biar tenang berpikir. Ya, cek dengar suara saya? Ada. Iya, pertama begini, ketika Bapak itu mengatakan, ya, bahwa tidak ada penulis atau semua sepakat, dan ketika kemudian saya jelaskan bagaimana contoh Ibrani, ya, bapak-bapak gereja bersilang pandang dari satu sama yang lain, maka kemudian Bapak mengatakan, oh kalau begitu penulis itu jadi tidak penting, ya. Tiba-tiba berubah seketika pendapat Bapak, oh penulis itu menjadi tidak penting. Karena apa? Karena sudah saya tunjukkan bukti bagaimana mereka tidak bisa mengetahui siapa yang menulis. Adapun itu hanya terka-terkaan belaka saja. Saya juga tunjukkan bagaimana kata Markus, menurut Lukas, menurut Yohanes, itu juga adalah tambahan dari manuskrip-manuskrip yang ditemukan. Nah sekarang, coba Bapak bayangkan, ya. Bapak bayangkan, bagaimana bisa sumber tulisan itu tidak dikatakan penting. Skripsi, Pak. Skripsi, Bapak kalau ujian meja, saya yakin Bapak ini berpendidikan gitu. Kalau Bapak dosen, tidak ada daftar pustakanya, Bapak terima enggak? Enggak jelas sumbernya, Bapak terima enggak? Lulus tidak dia sebagai skripsi, sebagai karya ilmiah? Lulus tidak? Pasti tidak lulus. Ya. Kalau misal penulis itu tidak penting, maka koran-koran itu nggak usah pakai sumber-sumber. Siapa yang nulis nggak usah. Ngutip dari mana nggak usah. Karena nggak penting, yang penting isinya. Jadi hoax itu nggak apa-apa. Kalau saya pakai cara berpikir Bapak, ya, hoax itu nggak apa-apa. Yang penting enak gitu. Nggak usah tahu sumbernya. Nah ini kan pemikiran yang salah, ya. Saya tahu Bapak lagi membela kekristenan di sini. Tetapi jangan membuat kita kehilangan akal sehat gitu loh. Saya tahu Bapak membela kekristenan di sini, membela Alkitab Bapak. Tapi jangan sampai menggadaikan, ya, standar pengetahuan kita semua. Kalau kita bicara, Pak, tentang sumber, itu kita bicara tentang otentisitas. Otentik tidak? Barang ini otentik tidak? Ini benar-benar firman Tuhan tidak? Atau tulisan manusia yang diilhami Roh Kudus? Kan gitu. Buru-buru kita ingin tahu dia diilhami Roh Kudus apa tidak. Yang nulis ini siapa? Mungkin Bapak akan bilang, oh ya kalau yang tulis Paulus, Paulus mengatakan di Timotius, dia ada segala tulisan itu diilhami oleh Roh Kudus. Misal gitu, nyambung. Lah ini nggak ditahu, Pak. Bagaimana bisa Bapak mengklaim orang yang tidak ditahu ini sebagai diilhami Roh Kudus? Bagaimana kalau yang tulis ini si Tatang, yang dulu hijrah dari Sunda pergi ke Israel sana? Atau bagaimana kalau yang tulis ini Embeleo, orang Afrika Selatan? Bagaimana kalau yang tulis ini orang Arab, namanya Babu Hanaba? Bagaimana? Kita tidak tahu. Maka harus jelas siapa yang nulis ini, baru kita bicara sumber otentik. Saya heran ada orang yang mengabaikan hal-hal mendasar seperti ini. Nah silakan Bapak tanggapi itu.
Sedikit Bang Alwan, Pak Ustadz. Jadi sedikit setengah menit Pak. Pak Erson, setengah menit ya. Oh, belum cukup ya tadi ya. Selagi kalau Bapak bisa kasih argumennya gini aja Bang. Biar kita enak dialognya. Kasih argumen sekali, sudah dengarkan yang lain gitu. Kasih kesempatan kepada yang lain, jangan bolak-balik gitu. Enggak, setengah menit saja sudah, itu saya off. Gini, di sini Bapak tadi kan menyimak pembahasan tentang sumber juga kitab ya. Dengan pembahasan seperti ini Bapak naik, pastinya kita berharap Bapak juga memberikan satu pencerahan kepada kami bagaimana kita ini memahami sumber-sumber dari kitab yang Bapak pegang. Jangan Bapak terus tidak bisa membedakan dengan iman. Nah, kalau kita lari ke iman, ya semua imani saja, Pak. Tetapi di sini kita cari sumbernya. Kita belum sampai ke topik iman, Pak. Belum sampai ke topik iman. Jangan dulu lari ke topik iman. Bapak tadi maksudnya sudah lari ke iman. Silakan Pak, silakan. Nah, jadi kita bahas satu persatu. Literasi dengan iman. Makanya saya bilang tadi, kalau topik iman itu out of context. Oke. Tadi kita udah lama berputar-putar di sini ya. Yang pertama tadi sudah saya jelaskan. Ya, di lembaga Alkitab sendiri, di dalam kekristenan sendiri pun ya tidak menjelaskan, dan di manuskripnya juga tidak menjelaskan siapa sumber. Tetapi ya itu sudah saya terima tadi. Ya, karena apa? Tidak terlalu penting kalau saya bilang tadi, yang lebih penting itu dari sini itu saya. Kemudian tadi Alwan juga sudah menjelaskan secara gamblang, diduga ini ya, didengarin ya, diduga yang menulis kalau bukan Paulus, Barnabas. Kalau bukan Barnabas, Silas. Ya, jadi saya hanya mengikuti alur berpikir saudara dulu. Jadi tidak jauh dari orang ini. Bukan berarti kitab Ibrani itu langsung muncul tiba-tiba. Ya, diduga ada, orangnya ada. Siapa? Tapi kalau kalian pun memaksa, ya kalau kalian memaksa hari ini, kalaupun saya bilang lah, oke lah, saya terima Paulus yang menulisnya atau Barnabas yang menulisnya, apakah selesai? Cukup. Itu. Makanya saya bilang tadi, penulis itu tidak terlalu dipentingkan. Kenapa? Bisa saja faktor yang mau ditonjolkan itu adalah isinya, bukan siapa yang menulis. Ya. Jadi saya pikir udah kelar di sini. Ya, kita supaya masuk ke topik berikutnya. Oke, saya tanggapi ya. Jadi di situ ya. Saya tanggapi. Tunggu dulu, saya tanggapi. Oh, masih ditanggapi. Masih ditanggapi. Saya bawa data kok. Bapak dari tadi nggak bantah data yang saya bawa. Nah, tadi Bapak bilang ya. Justru ini adalah itu. Ya, tadi Bapak bilang Bapak sendiri mengatakan bahwa ini adalah Barnabas yang menulis. Sedangkan data yang tertulis berdasarkan internal kekristenan itu sendiri, ya. Itu mic-nya terlalu dekat kayaknya, Ya, soalnya saya ngomong dia ikut ngomong, dia motong. Kalau dia motong saya keraskan. Iya, pelan-pelan aja, jangan dipotong, Pak ya. Jangan dipotong. Bapak ngomong saya diam kan? Bapak ngomong saya diam. Iya, gitu aja ya, oke. Nah, Bapak tadi mengatakan bahwa kemungkinan Barnabas, tapi tunggu dulu. Dipelankan itu. Tapi tunggu dulu. Bukan memotong. Oke. Tadi Bapak bilang Barnabas. Nah, Bapak baca lagi sekali lagi. Saya baca. Banyak ahli PB, ya. Ini banyak, bukan sedikit, bukan satu dua orang, banyak. Ahli PB yang berpandangan konservatif dewasa ini beranggapan bahwa Paulus tidak mungkin menulis surat ini. Jadi kalau misalkan Bapak mengatakan ini untuk Barnabas yang menulis, klarifikasi dalam dokumen ini di mana? Bapak bilang Barnabas kan, coba tunjukkan datanya, data yang bisa membantah dari internalnya ini, Biblos Sabda yang warna kuning ini. Coba, saya minta data dari Pak Orson, ya. Di mana yang mengatakan ini tulisan Barnabas? Data dari Pak Alwin yang saya munculkan, ya, data itu yang saya putar balik. Berarti ini salah. Berarti ini salah. Terus dibuat. Berarti ini salah ya? Loh. Siapa bilang salah, Pak? Bisa Paulus, bisa Barnabas. Mengerti nggak Bapak? Ya? Tapi para ahli berpandangan ini bukan Paulus yang nulis. Jangankan Barnabas, para ahli pun berpandangan bahwa ini bukan tulisan Paulus. Gimana dong? Kan bisa ini loh.
Ngerti nggak ini? Tapi nggak ada statement dalam dokumen ini mengatakan ini tulisannya Barnabas dan Paulus. Semuanya ditolak. Kalau misalkan Bapak mengatakan berargumentasi berbahwa ini kemungkinan karangannya Barnabas, otomatis statement dan narasi yang Bapak sampaikan, Bapak harus mampu mengkonfirmasi secara data. Pak, sudah ditunjukkan tadi sama Pak Alwin datanya, Origen sudah menyatakan. Terus yang saya tunjukkan tadi bukan data, terus apa? Yang saya tunjukkan tadi itu bukan data. Yang saya tunjukkan tadi apa? Makanan ringan atau data? Yang saya tunjukkan tadi. Jangan marah Pak, jangan marah. Saya nggak marah. Putih dulu. Enggak, saya nggak marah. Memang kalau dari Jawa Timur begitu suaranya Pak, memang mic-nya. Ya saya tambahin app ya, gini. Nah itu dia makanya saya bilang. Gini Pak. Kita tidak perdebatkan. Gini Pak. Pertama, ketika saya katakan pandangan dari Bapak Gereja, mereka sendiri tuh tebak-tebak semangka Pak. Tebak-tebak berhadiah mereka itu. Jadi tidak ada indikator mereka tuh pakai penelitian. Makanya pada berantem Bapak Gereja itu Tertullianus bilang A, Origen bilang B, Eusebius bilang C. Kalau Martin Luther lain lagi, nanti generasi selanjutnya lain lagi. Akhirnya peneliti Barat Perjanjian Baru bilang, udah gini aja dah. Daripada kita bingung lihat mereka bertengkar, kita tulis aja, kita nggak tahu siapa yang nulis gitu. Kesimpulannya jatuhnya kayak gitu. Nah, kalau misal Bapak hanya fokus ke tulisan, ini kan sudah bermasalah yang nulis ini. Apalagi isinya. Saya bisa tunjukkan banyak hal Pak. Isinya tuh, Bapak mau berapa banyak, Bapak minta berapa saya kasih ini malam. Minta 100, kontradiksi saya kasih 100. Satu contoh aja udah, biar Bapak bisa buktikan ini salah gitu. Ketika Yesus mengusir roh-roh jahat, memindahkan ke babi itu kejadiannya di mana? Di Gedara apa di Gerasa? Dua tempat yang berbeda. Jadi kita sudah topik yang berbeda atau bagaimana ini? Saya pikir tadi Bapak ini topik mau yang keempat. Ini topik yang keempat ini. Itu kontradiksi. Nah, maksud saya tadi saya berpikir tadi kontradiksi yang kita angkat topik dari kitab Ibraninya. Kalau kita mau beralih ke kitab yang lain, kita close kasus tadi. Itu saja. Jangan dimunculkan isu lain sebelum close dulu. Enggak, yang kita Bapak pikir diskusikan perjanjian baru perjanjian baru yang 27 kitab itu cuma Ibrani saja. Yang lain bukan perjanjian baru. Bukan, Pak. Nah, kalau bukan berarti tidak jadi masalah kita ambil karena itu masih relevan di dalam perjanjian baru. Iya kan? Kan yang kita persoalkan ini Alkitab yang terdiri dari kitab-kitab yang penulisnya tidak jelas ini kan saya rangkum semua tadi. Saya tunjukkan kepada Bapak manuskrip yang edisi scholar, edisi para ahli, di mana di situ bisa dilihat jelas ini manuskrip apa, di mana dan apa yang tertulis. Dan di sana dikatakan bahwasanya adapun tulisan Markus, Matius, Lukas, Yohanes adalah tambahan di abad-abad berikutnya. Kan gitu tadi. Apa saya mau bukakan lagi? Atau Bapak kurang menyimak tadi penjelasan saya? Nah, ketika sudah tidak jelas siapa penulisnya, maka saya ambil contoh dari situ kontradiksinya, Pak. Dari 4 Injil kanonik tadi. Kisah Gedara, kisah Yesus mengusir roh jahat. Itu di mana yang benar? Gedara apa Gerasa? Salah satu contoh, Bapak minta 100, saya bawakan 100. Nah, coba Bapak jawab ini dulu ini, yang kontradiksi pertama aja nih. Kejadian itu di mana? Di Gedara apa di Gerasa? Itu kayak Bandung atau Jakarta? Bapak tunjuk. Alih-alih penulisnya tidak jelas, isinya lebih tidak jelas lagi pastinya. Nah, silakan Bapak jawab. Oke, jadi kita closing dulu yang tadi ya. Maksudnya biar kita beralih nih. Ya terserah lah. Kalau sudah close di sana, seperti konsisten kita tadi ya, terserah, di awal. Terserah. Kan? Bapak jawab aja langsung. Oke, silakan. Ya, bukan. Iya, silakan Bapak jawab kalau gitu. Oke. Iya. Kita closing yang pertama kita
masih ke topik baru ya. Nah, sekarang yang dipermasalahkan oleh Bapak tadi apa itu? Ya. Ya, Cerita tentang silakan apa ya? jawab. Wah, berapa Ya, kali coba harus saya diulangi. ulangin tuh Bapak? Kisah Yesus mengusir roh jahat. Jangan sampai Bapak bilang tidak tahu cerita ini ya. Ini cerita di Alkitab Bapak ya. Kisah Yesus mengusir roh jahat. Itu kejadiannya di mana? A. Gerasa, B. Gedara. Di mana? Silakan. Jawab. Oke. Gerasa dan Gadara ya. Itu adalah tempat yang sama. Cuman satu menyebutkan satu desa, yang satu menyebutkan satu istilah sekarang adalah kabupaten. Ya, jadi itu tidak dipertentangkan. Ya, ketika disebutkan Gadara, itu menyebutkan satu lokasi, satu kampung. Tapi ketika Gerasa itu satu wilayah yang kampung itu ada di situ. Ya, jadi itu bukan lokasi yang berbeda. Jadi kalaupun ada Sudah. istilah Gerasa, Gadara itu satu lokasi yang berbeda. Ya. Oke, terima kasih. Satu lokasi yang berbeda. Bapak Bukan pernah satu lihat lokasi yang berbeda. peta? Bukan satu lokasi yang berbeda. Bapak pernah lihat peta Israel tidak abad pertama? Pernah lihat peta Israel tidak abad pertama? Bisa dimunculkan, bisa dimunculkan. Enggak, saya tanya, ketika Bapak mengatakan itu hanya satu kota, satu desa, Bapak pernah lihat kota Israel itu tidak di abad pertama petanya? Pernah enggak? Halo? Maksudnya bisa dimunculkan. Halo? Kan kita ini pembahasannya. Enggak, Bapak barusan menjelaskan. Bapak barusan menjelaskan Gedara dan Gerasa itu satu daerah, satu kampung, satu kabupaten, kan gitu ya? Benar enggak? Penjelasan Bapak kan barusan gitu. Nah, saya tanya, Bapak ambil kesimpulan itu, apakah Bapak pernah lihat peta abad pertama Israel enggak? Kalau Bapak lihat peta Palestina zaman Tuhan Yesus, bahwa Gadar dan Gerasa itu adalah satu wilayah, satu lokasi, ya. Tapi yang satu bicara tentang tempat, yang satu bicara tentang kabupatennya. Jadi itu saya satu tanya, wilayah. apakah Bapak pernah lihat? Pernah lihat petanya? Pertanyaan saya, Bapak simak, sudah pernah lihat petanya gitu sampai berkesimpulan seperti itu? Pernah? Ada ini peta zaman Yesus kan? Ini ada sini. Iya, lihat Palestina pada zaman Tuhan Yesus. Palestina zaman Tuhan Yesus. Bisa dikasih tunjuk? Ini ya? Iya. Sebentar. Kota apa? Ya. Kota apa? Kota apa? Lihat ke sebelah kanan, saya kasih lihat yang berwarna. Dan Gerasa. Gerasa dan apa? Iya. Gerasa dan apa? Ini Gerasa. Dan apa? Nah, itu Gerasa. Cari Gedara. Iya, Gedara. itu satu. Gedara ini. Ini beda, Pak. Jaraknya berapa ini? Satu kampung, satu kabupaten. Saya baru. Aduh, ini saya mau kasih lihat yang warna, Pep. Ini dari Bapak, kalau Bapak marah silakan nanti Bapak marah Pak Anwar Chan ya. Ini saya pakai dari lain. Pep, itu bagian saya, Pep. Saya mau lihatkan yang berwarna. Sebentar. Tunggu dulu. Ini ya, ini. Ya, ini udah tahu lambang ini kan, ini bukan lambang Akatsuki ya. Nah, nanti kalau mau marah lambang ini. Nah, kita lihat. Kalau kalian lihat itu kan satu wilayah, satu daerah, kan saya bilang tadi, satu kabupaten itu luas. Yang satu menekankan nama kabupatennya, yang satu menekankan desanya. Ini Gerasa, ini Gedara. Coba lihat jaraknya ini loh. Mau garis lagi. Gerasa dan Gedara. Beda, Pak? Gimana sih? Nanti saya ajak Bapak paham memperlihatkan. Bentar ya. Itu nama kabupatennya Gerasa. Di dalam Gerasa itu ada satu lokasi, satu kampung namanya Gadara. Jadi saya tidak bicara kampung dengan kampung. Makanya saya bilang itu satu penulis menekankan peristiwanya, lokasinya, satu orang bicara tentang kabupatennya. Jadi Pak begini Pak. Paham?
Itu tidak ada bertentangan di situ. Kecuali tadi saudara bilang itu contoh Gerasa ada di Palestina, tetapi Gadara ada di Mesir. Itu bisa kita perdebatkan. Itu masih kampung yang berdekatan. Satu bicara kabupaten, satu bicara kampungnya, titik peristiwanya. Gini, saya jelasin ke Bapak ya. Pertama, Pertama Bapak ini mengatakan sudah lihat petanya ya. Dan mengatakan ini satu kampung, satu kabupaten. Jadi memang yang diceritakan berubah-berubah dari tadi. Ya, itu satu kabupaten, Gerasa Gedara itu di bawah kabupaten Gerasa. Ya, ini lebih jelas ini. Ini berwarna kayak gini berwarna. Oh, punya saudara ada warna ya? Ini berwarna ya. Berwarna. Gerasa dan Gedara. Nah itu beda-beda. Coba kita lihat ya. Coba kita pakai narasi berpikir Bapak Esron tadi. Gerasa ini kampung, ada di dalam Gedara. Lihat jaraknya nih. Lihat jaraknya nih. Ini ada kota apa di sini yang membatasi di sini? Pela. Ini ada Abila. Katanya Bapak, ini kan masih berdekatan. Mereka masih satu Palestina kecuali di Mesir lah. La haula wala quwata illa billah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Bapak tahu jarak dari Gerasa ke Gadara? Tahu Pak? Jarak dari sini ke sini. Ini peta ini. Ini peta ini. Dari sini ke sini Bapak tahu Pak jaraknya? Ini kampungnya di sini. Di sini kabupatennya gitu. Makanya saya tanya di awal, Bapak pernah lihat peta tidak? Pernah lihat petanya tidak? Ini jauh Pak. Ini jauh, makanya kalau kita ingin berapologet, saya pikir sekali lagi saya tekankan, jangan mengorbankan karakter pendidikan kita gitu loh. Jangan pernah mengorbankan karakter. Silahkan berapologet, tapi jangan rusakkan mental dan akal kita itu. Itu saja yang saya minta satu Pak. Karena kalau Bapak saya bandingkan ini peta jaraknya, saya bandingkan nanti misalnya kayak Jakarta Bandung, orang jadi pada ngerti kabupaten itu sebesar apa sih? Kabupaten itu, kampung itu sebesar apa sih? Apakah Gerasa itu kampung? Siapa yang mengatakan Gerasa itu kampung? Makanya ini apa ya? Kami belajar ya untuk ini kan dinonton hampir 400 orang begitu. Jadi kalau misal ini bukti bahwa kalau misal kita ingin lihat itu mulai dulu dari penulisnya. Isinya lebih berantakan lagi. Itu baru satu itu. Bapak masih mau, saya masih ada banyak stok. Nah, silakan Bapak tanggapi. Tadi sudah saya jelasin, itu masih wilayah yang sama. Itu belum jauh. Kalau satu penulis kita menekankan wilayah yang besar bukan berarti bahwa salah atau berbeda dengan yang ditekankan di satu lokasi. Ya kita umpamakanlah contohnya di kampung saya dulu di Siantar dengan di Medan itu jauh loh. Jaraknya itu berapa puluh kilometer itu. Tapi itu adalah satu provinsi, ya. Itu satu provinsi. Jadi yang ditekankan itu bukan ininya ya, istilahnya bukan tempatnya yang berbeda, tetapi lingkup daripada peristiwanya itu di satu wilayah, satu provinsi yang sama. Jadi, jangan terlalu dipersulit lah. Soalan nyerah aja daripada pusing. Yang penting kita udah jabarkan secara data, itu kan? Tergantung kesimpulan dan penafsiran tergantung ke teman-teman yang menyimak. Ya memang kita tidak bisa pusing. bukan menyerah ya, mungkin bahasanya kita anggap terima aja begitu. Bapak masih mau lagi kontradiksi Pak atau gimana? Ya maksudnya dikelarkan dulu nih. Oke lah.
Kita bicara Monas dengan Jakarta. Karena Bapak tadi sekarang karena gini Bapak tadi barusan ini udah bicara provinsi tadi. Tadi kabupaten, sekarang jadi provinsi. Nanti besok-besok ini negara, Pak. Masih satu negara gitu loh. Di sana zaman Tuhan Yesus bukan. Di zaman Tuhan Yesus tidak mengenal namanya kabupaten. Itu hanya contoh yang saya angkat. Tetapi di zaman Tuhan Yesus itu ada digunakan itu provinsi-provinsi. Jadi ya, tidak terlalu dipermasalahkan tentang hal itu. Ya, kalaupun satu menekankan kampungnya, yang satu menekankan provinsi itu di wilayah mana, itu tidak bertentangan. Nah, itu apa? Itu penjelasan dari saya. Iya. Oke, sekarang gini. Ustadz Alon kan sekarang di Makassar ya? Iya, Ep. BTP sama WSAB jauh nggak? Dekat Ep, masih satu Indonesia Ep. Tapi masih satu Makassar masih ya? Masih ukuran sentimeter kalau di map Oke, masih ukuran sentimeter ya. Berarti gini. Berarti kita buat kalimat gini. Kita kalimat contoh ya. Naruto bermain lato-lato di BTP. Ya, satu lagi Naruto bermain lato-lato di WSAB. Sama nggak tempatnya? Sama nggak? Coba Ustadz Alon jawab. Masih satu dunia Ep ini jangan suruh saya tanya Ep. Masih satu dunia Ep. Gue keselak anjir. Aduh, Ustadz Alon, ampun. Sudahlah Pak, saya pikir cukup dah mungkin hari ini dulu. Nanti kita lanjutin lagi kayaknya. Itu dia maksudnya, gak usah dipersulit. Itu masih di dalam satu provinsi yang sama, tidak berbeda. Karena oke lah, saya tarik tadi perkataan kabupaten, karena pada zaman Tuhan Yesus tidak ada kabupaten, tapi digunakan itu adalah provinsi Yudea, provinsi Galilea, provinsi Samaria. Jadi itu tidak terlalu dipermasalahkan, bukan menunjukkan bahwa peristiwanya bertentangan, bukan. Memang saya nggak tahu Pak, yang bermasalah itu siapa, penulis tidak jelas, itu bukan harus dipermasalahkan. Ada kontradiksi, itu bukan harus dipermasalahkan. Sebenarnya yang kita permasalahkan mungkin masalahnya di Bapak kayaknya. Itu aja kayaknya. Masalahnya di Bapak itu kayaknya. Yang kontradiksinya di mana? Ketika saya mengatakan bahwa terjadi gempa bumi di Monas, sedangkan teman saya yang berbeda menulis terjadi gempa bumi di Jakarta. Apakah itu satu peristiwa yang berbeda? Coba dijelasin. Kamu aja lah Coba dikasih tanggapan. Apakah itu satu peristiwa yang berbeda? Aku bergada Ustaz. Aku lagi ngudut ini. Gini aja Pak. Aman Pak, nggak ada masalah Pak. Justru aman. Yang perlu dipertanyakan ketika justru yang jadi pertanyaan, nggak ada masalah semua, aman ya. Justru karena itu tidak ada kontradiksi di situ. Saya ya. Iya. Tadi Bapak bilang saya harus minum vitamin kan? Nah, kayaknya Bapak harus banyak, setelah dari sini Bapak minum vitamin yang banyak ya, biar nggak ini. Enggak, saya santai bro. Iya, saya sudah dijelaskan. Diterima atau tidak, ya diterima atau tidak tergantung dari akal logika kalian menanggapinya. Saya sudah jelaskan tadi, satu orang penulis berbicara lokasi yang pasti, ya titik peristiwanya, tapi satu orang bicara di satu provinsi itu ada peristiwa penyembuhan orang yang kerasukan roh jahat tadi, ya itu peristiwanya sama. Ya sama Pak, ya peristiwanya sama Pak, apa?
Iya. Oke, saya kasih lagi satu pertanyaan terakhir ya. Iya, oke. Yang ini mungkin Bapak bilang bukan masalah lagi. Kita keluarkan dulu nih, diterima enggak ini? Diterima enggak ini? Untuk Jadi Bapak saya apa yang kasih tidak bukti kan itu bukan kontradiksi. Iya. Untuk Bapak apa yang tidak kami terima, Pak? Kami terima aja. Sekarang saya tanya lagi Bapak ya, satu lagi. Raja Ahazia. Silakan. Ya, Raja Ahazia itu umurnya 22 tahun atau 42 tahun yang benar? Ketika dia menjadi raja. Oke. Ahazia. Itu di mana ya? Itu di mana ya? Ya di perjanjian lama, Pak. Peristiwanya. Di perjanjian lama. Oke, saya mau jelaskan ya, tapi Oke, saya mau jelaskan Raja Ahazia ya. Raja Ahazia biar ini tapi jangan di ini ya kan. Kita kasih pembelaan apologetnya. Raja Ahazia sudah diangkat, dengarin. Raja Ahazia sudah diangkat usia 12 tahun menjadi raja. Tetapi itu masih status pengakuan, belum menjabat di dalam sistem pemerintahan, masih diambil alih sama mamanya. Tetapi ketika mamanya itu meninggal di usia dia 42 tahun, disitulah dia duduk sebagai raja, memerintah sebagai raja. Jadi itu bukan hal yang kontradiksi. Paham ya? Sejarahnya. Ya usia 12, sekali lagi saya jelasin. Ya usia 12 tahun dia sudah diangkat ketika papanya meninggal. Tetapi di dalam konstitusinya dia namanya sebagai raja tapi belum layak memerintah, mengatur strategi peperangan, masih diambil alih. Ya. Kemudian di usia 40 tahun ketika yang mengambil alih itu sudah meninggal, disitulah dia resmi duduk sebagai raja, memberikan strategi, memberikan pemerintahan, memberikan instruksi segala macam. No kontradiksi di situ. Nah, saya bacakan aja daripada Bapak bilang tidak kontradiksi ya. Yang pertama saya bingung 12 tahun itu Bapak dari mana 12 tahun itu? Baca dari mana itu? 12 tahun. Bisa tidak Bapak tunjukkan? Karena kita di dalam membaca Alkitab ini harus Alkitabiyah. Nah, sekarang Bapak tadi nyebut 12 tahun, monggo Pak dimunculkan coba di mana itu disebut 12 tahun. Silakan Pak. Itu di Yesaya berapa Ustaz? Yesaya berapa itu? Di Yesaya Tawarik atau? Di Tawarik dan 2 raja-raja. Di mana Pak Esron 12 tahun? Dari tadi Bapak menjelaskan tidak ada kontradiksi, menyebut 12 tahun. Di mana itu Pak sumbernya Pak? Silakan Pak Esron. Kami menanti Bapak. Oke, artinya kan saudara menanya, data itu sudah ada di tangan saudara kan? Ya. Jadi ya terus terang saja kalau saya buka saya buka yang lama. Kalau saudara buka punya data itu silakan dibuka aja. Berarti jawaban Bapak yang tadi itu asal-asalan berarti. Bapak nggak pakai data berarti karena meminta data saya. Asal-asalan kan kamu Bapak punya data nggak di situ? Dengan cepat. Bapak punya data nggak di situ? Kenapa? Bapak punya data enggak? Ketika Bapak menjelaskan tadi lancar itu Bapak punya. Wah, berarti nggak pakai data ngejelasinnya. Nah, saya jelasin kalau gitu ya. Bapak catat Pak. Dua raja-raja 8:26 ya. Dikatakan ia berumur 22 tahun pada waktu ia menjadi raja. Pada waktu ia menjadi raja. Sekali lagi, pada waktu ia menjadi raja 22 tahun. Di 2 Tawarikh dikatakan Ahazia berumur 42 tahun pada waktu ia menjadi raja. Saya ulang lagi, ia menjadi raja, sekali lagi ia menjadi raja. Maka pertanyaan saya yang benar 22 tahun atau 42 tahun? Ia menjadi raja. Itu tadi saja. Nah, oke lah. Saya salah data tadi. Ya, dari 12 tahun tadi. Cuman belum saya buka. Karena kan tiba-tiba saja kamu tanya. Cuman konteksnya di situ. Ya ketika Raja Ahazia ini. Ya berumur. Berapa tadi? 22 tahun. Ya. Itu belum memerintah. Secara instruksi di dalam pemerintahan masih diambil alih sama ibunya.
ya, sampai ibunya meninggal usia dia berapa? 42 ya. Ya. Di situ dia duduk sebagai raja memberikan instruksi. Ya. Jadi tidak ada berkontradiksi di situ. Pertama Bapak Silakan tidak baca punya aja nanti. pertama Bapak tidak punya data. Ayat selanjutnya. Pertama Bapak tidak punya data. Suruh saya baca. Sudah saya baca, dibantah lagi data saya, kan gitu. Saya katakan di sini, saya ulangi berapa kali tadi menjadi raja. Tadi, itu belum menjadi raja. Menjadi raja. Menjadi raja. Saya ulangi 3 kali ya. Ia berumur 22 tahun pada waktu ia menjadi raja. Menjadi raja. Menjadi raja. Ini bukan penafsiran, ini sudah jelas tertulis menjadi raja. 2 Tawarikh mengatakan Ahazia berumur 42 tahun pada waktu ia menjadi raja. Menjadi raja. Menjadi raja. Menjadi raja ya, menjadi raja. Kurang jelas apa saya membaca ini, Pak? Dan setahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Halo Pak, jangan diputus ya. Kalau Bapak baca 2 Raja-Raja 8 ayat yang ke-26 tadi, 22 umur berapa tadi? Umur 22 tahun pada waktu ia menjadi raja dan setahun lamanya memerintah di Yerusalem. Namun ibunya ialah Atalia, cucu Omri, raja Israel. Paham takkan penjelasan saya tadi? Ya. Kenapa Jadi, dengan ibunya? dia sudah menjadi raja tetapi tidak diberikan hak untuk memerintah. Karena dia dianggap masih muda, belum punya pengalaman. Baru berikutnya mamanya, ibunya itu meninggal, baru dia punya hak penuh untuk memerintah ketika dia berusia 42 tahun. Bisa dipahami ya. Oke, ya, coba pengakuan dengarkan. itu ada 2. Ya. Ya, silakan. Iya, kalau Anda baca 2 Raja-Raja 8:26 dengan 2 Tawarikh 2:22 itu sama narasinya. Sama, disebutkan juga di 2 Tawarikh 22 itu Ahazia berumur 42 tahun pada waktu ia menjadi raja. Dan setahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Atalia cucu Omri. Sama konteksnya sama, teksnya sama, nggak ada bedanya. Terus beda. Berarti ketika dia berumur 42 tahun dia tidak jadi raja lagi. Dia belum jadi raja lagi. Dari mana memasukkan asumsi yang seperti itu, Pak? Saya udah keluar Ustaz. Wah, kenapa keluar nih Bapak ini? Gak di kick ya? Banana ini di kick enggak? Enggak loh, ngawur masa. Gak di kick ya? Itu gara-gara Syuaib jadi raja. Itu gara-gara Syuaib jadi raja. Oh, ini ada yang masuk nih, Alkitab jawab. Ini Kristen apa Muslim? Kemana? Alkitab jawab, Muslim apa Kristen? Kalau kamu nggak mau jawab, aku turunkan nih biar yang Pak Esron tuh naik lagi. Kelas nih. Lainnya kalau ada bunyi guguk, gimana sih? Kok ada bunyi guguk? Ini tetanggaku Ada bunyi guguk. Oh, ada ya. Pak Esron tadi nggak tahu kepentang mungkin ya. Coba Bapak naik lagi Pak Esron. Aduh. Orson. Kamu pakai mic apa, Kenapa besar gitu? Oh, mic saya sakti. Punya Evangelis saja kalah. Punya lebih sakti. Punya saya lebih sakti, Ustaz. Itu apa pakai ini apa namanya? Apa lagi namanya tuh? Soundcard. Pakai soundcard kan ya? Enggak pakai soundcard. Mana punya saya soundcard? Enggak pernah dapat donasi soalnya. Iya. Kalau aku dapat donasi aku beli soundcard. Cuma enggak ada donasi, udah enggak apa-apa lah. Aku pakai yang tadi. Teman-teman yang punya kelebihan donasi soundcard sama laptop buat Sueb ya.
Amin. Orang Mikana aja dapat donasi laptop. Aku juga dulu dapat sih donasi laptop, alhamdulillah. Sueb juga mudah-mudahan. Tuh. Iya, Powerson masih ada. Coba naik Powerson. Itu masih ada tuh. Naikin dong. Itu. Coba tarik dia lagi. Nggak ada di sininya nggak ada. Itu di bawah di typing itu loh, di typing itu. Iya, tahu di typing ada. Masalahnya di permintaan nggak ada. Oh. Naik Powerson. Sama nggak bisa dijambak dia, nggak ada. Gantian ya, Evangelis atau Nirifa ya, gantian. Suara saya habis, Ustaz Dawan nggak Nirifa aja deh, Nirifa lah. Uni atau sama Sueb. Aduh, aku nggak kuat Ustaz, kopi aku baru jadi. Aduh, baru pulang kerja Ustaz, baru pulang kerja, pengen mandi, pengen istirahat. Bubar. Saya aja. Ya, silakan Evangelis. Lanjut Pak Esron. Oke Pak Esron, tapi saya tanggapi yang ke awal tadi ya Pak Esron ya. Saya tadi nyimak satu hal dari Pak Esron yang kemudian menjangkau pemikiran saya. Tadi Pak Esron mengatakan bahwa ayat palsu itu yang ada kurung kurawalnya atau tanda kurung itu ayat palsu gitu. Kita harus merujuk kepada original teks. Betul nggak Bapak tadi mengatakan demikian di awal? Sorry dulu, bro. Tunggu dulu, ini saya kepencet live jadi suaranya berdengung ini. Iya keluar lagi. Jangan gini, jangan. Keluar Pak, keluar. Suaranya doubling suaranya. Tadi di berapa Ustaz? 2 tawarik berapa tadi? Keluar Pak Esron, keluar. Di tawarik berapa tadi? Ya sabar. Gimana suaranya, bagus nggak sekarang? Masih dengung? Ya, Pak Esron keluar aja dulu. Pak Esron keluar, naik lagi. Waduh. Keluar, naik lagi. Bentar ya. Di tawarik berapa tadi Ustaz? 2 tawarik 222. 2 tawarik ya, ntar. Oke, di Free Hayamim. 2 tawarik, 2 pasal 22 ya. Pasal 22. Iya, pasal 22 nomor 2. Kemudian di 2 Raja-Raja 826. 2 tawarik. Evangelis coba minum jahe, Evangelis. Minum jahe. Jahe ya? Jahe ya? Jahe, madu jahe ya. Minum jahe jangan. Obatnya paling mujarab itu kopi canda. Kopi canda. Lah Bang Nandar minumnya Kiranti, gimana mau sehat? Coba Bang Nandar minumnya Kiranti. Bang Erwin gimana nggak bisa tidur? Pasal kedua Kopinya kopi ayat 22 jande. ya? 2 tawarik 22. Ayat 2 ya. Oh, 2 tawarik 22 nomor 2. Iya Bang Nandar suaranya Ustaz Awan suaranya bagus. Ustaz Awan suaranya bagus. Ini saya pakai mic baru ini, Uni. Bukan lagu kita Ustaz. Oh yang itu saya karang itu 5 menit aja itu nih. Ya Allah, saya sampai seminggu itu ngarangnya. Tapi itu false, makanya dituning. Bang Nandar belum tahu dia. Nanti aja kita kalau nambah lagi suara Bang Zuma terakhir baru kita rilis. Oh gitu. Ini kan Ahazia 2 tawarik, Iya. 2 tawarik 22. Nanti Uni kasih tahu Bang Zuma nanti ya. Iya, dia lagi di gunung. Nanti kita bareng-bareng aja tunggu suara Bang Zuma aja nambah. Oke. Nah, ini kan Ahazia ini kan Ustaz. Ahazia berumur 42 tahun. Oke, kita lanjutkan. Waktu ia menjadi raja dan setahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Atalia cucu Omri. Nah, di sini dikatakan 42 tahun pada 2 tawarik pasal ke-22 ya, ayat yang nomor yang kedua. Dikatakan di sini ya, bin arba'im ustaim shana akhazyahu bimalkhu washana akhad malakh birushalayim washem immu atalyahu bat amri.
Nah, kalau arba'im ustaim syana, arba'im 40, ustaim 2, syana tahun, 42 tahun. Yang pertama, ya, dalam 2 Tawarik pasal yang ke-22, nomor yang kedua. Sama apa tadi? 2 Raja-Raja. 2 Raja-Raja, oke. 2 Raja-Raja 8, nomor 26. Melakim Alef berarti, ntar. 2 Raja-Raja. 2 Raja-Raja 8, pasal 8, nomor 26. Tidak dipelajari teks itu. Bisa saya jelaskan argumentasi saya? 2 Raja-Raja pasal 8 ya? Pasal 8 ya? Iya, pasal 8. Nomor yang ke-26. 2 Raja-Raja pasal yang ke-8, nomor yang ke-26. Nah, 2 Raja-Raja pasal yang ke-8, nomor yang ke-26. 26 di sini dikatakan begini. Ia berumur 22 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan setahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Atalia, cucu Omri, raja Israel. Nah, pada ayat ke-26 dikatakan begini. Ben ashrim ustaim shana aghazyahu, ya, bimalkh shana akhat malakh Yerusalem beshem immu Ataliyahu bat Amri melekh Israel. Nah, dikatakan ben ashrim ustaim shana. Ashrim itu 20, staim itu 2, ben ashrim itu usia, ben ashrim staim shana artinya usia 22 tahun. 22 tahun Esrim Ustaim gitu. Berarti dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-8 ayat ke-26 dengan 2 Tawarik pasal yang ke-22 ayat yang kedua. Silakan. Saya bacakan original teks, sudah saya bantu. Oke, bisa saya jelaskan ya? Silahkan. Iya. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, maaf saya terlempar mungkin sinyal ya. Jadi yang saya jelaskan tadi, ketika ditulis 2 Raja-Raja itu ketika peristiwanya ya, Ahazia ketika papanya meninggal, dia sudah diangkat menjadi raja pada usia 22 secara de jure. Paham ya? Secara de jure, secara hukum. Cuman secara de facto, fakta di lapangan, ibunya yang mengambil alih pemerintahan. Lihat teks berikutnya. Ya, dari 2 Raja-Raja pasal yang ke-8 tadi, lihat. Nama ibunya ialah Atalia, cucu Omri, raja Israel. Oke. Lalu kita pindah ke kitab Tawarit. Kitab Tawarit itu ditulis, dipahami dulu latar belakangnya. Kitab Tawarit itu ditulis ketika bangsa Israel sudah kembali dari pembuangan. Dicatatkan kembali peristiwa sejarah itu. Sehingga Ahazia di situ ditulis memerintah menjadi raja pada usia 42 tahun. Artinya yang ditekankan di situ adalah secara de facto. Dia sudah punya kekuasaan penuh untuk memerintah. Bukan lagi di bawah bayang-bayang pemerintahan ibunya. Saya cukup penjelasan ini cukup mudah dipahami. Ya, no kontradiksi. Silakan. Kalau teman-teman lihat di Tawarik, tidak ada lagi dimunculkan ibunya Atalia cucu Omri memerintah sebagai raja. Tidak dimunculkan lagi. Tadi di Raja-Raja dimunculkan memerintah sebagai raja. Tapi di 2 Tawarik 22 itu tidak lagi disebutkan Atalia itu memerintah sebagai raja. Karena apa? De facto dan de jure pemerintahan diambil alih sepenuhnya masa itu oleh Ahazia. Clear? Itu sama teksnya. Teksnya sama iya, itu Pak. Dari A sampai sama. Dari ujung ke ujung itu sama teksnya. Gak ada beda. Yang beda cuma umurnya aja yang beda. Gimana? Mau saya sanding-sandingkan? Coba sekarang. Coba Bapak baca.
Bapak baca memerintah coba sebagai raja istilahnya. Iya, Bapak baca di situ. Ibunya Bapak baca. Atalia cucu Omri memerintah sebagai raja, betul? Tapi di Bapak baca dua di situ, Tawarik Bapak. tidak dimunculkan lagi. Bapak baca di situ coba 2 Raja-Raja 826 coba Bapak baca. Oke, dengarkan baik-baik ya. Iya, dengarkan baik. Ia berumur 22 tahun pada waktu 42 tahun pada waktu ia terus 22, menjadi raja. 22, sorry. 42. 22. Lihat. Saya baca Bisa ya. dilihat. Berumur coba Bapak dengar. Berumur 42 tahun pada waktu ia menjadi raja dan setahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Atalia cucu Omri. Itu sama ndak dengan 2 raja-raja? Sama ndak? Yang saya baca barusan. Berbeda, Pak. Di 2 raja-raja dikatakan ibunya memerintah sebagai raja ketika Ahazia masih berumur 22. Tetapi di 2 Tawarik ketika dia sudah berumur 42, dia tidak memerintah lagi sebagai raja. Tidak Jadi ada saya memerintah tanya, sebagai raja. Coba jadi saya tanya, jadi berarti berapa lama Ahazia memerintah? Berapa lama? 1 tahun lamanya. Dipahami ya. 1 tahun lamanya. Itu kelar di itu. Kok kelar? Nah, saya ulang Jadi ya. kita ke topik lainnya. Coba kasih lihat. Oke, saya sudah jelaskan. Saya sudah jelaskan pembelaan. Ya, terima atau enggak terima ya terserah saudara-saudara semua. Intinya di dalam Alkitab itu tidak ada kontradiksi. Ya. Dalam 2 Raja-Raja, aku tulis ya, 2 Raja-Raja pasal 8 ayat yang ke-26 ya. Nah, dengar, saya baca. Ini pakai original teks ya, ini dari yang lain. Ada Ibrani. Nah, Bapak dengarkan saya ya, dengarkan pelan-pelan Pak. Ya. Terjemahan, ini saya masih pakai terjemahan. Nanti kita ke original teks. 6 dikatakan begini. Ia berumur 22 tahun pada waktu ia menjadi raja. Dan setahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Atalia, cucu Omri, raja Israel. Nah, dikatakan. Oke, garis bawahi raja Israel ya. Umur 20 tahun. Karena berumur ini tidak muncul lagi. Tunggu dulu Pak. Tunggu dulu. Ini dikatakan usianya 22 tahun. Jelas? Nah, sekarang saya baca original teksnya. Iya, jelas. Saya baca original teksnya. Bena Ashrim Ustaim Shana Aghaz Yahu Bemalkhaw Veshana Akhat Malach Birushalayim Veshem Immo Atalyahu Bat Amri Melech Israel. Ya, Esrim Ustaim 42 Shana tahun. Ya, dalam 2 Raja-Raja pasal 826 42 tahun. Sorry, bukan 42 di 2 raja-raja, 22. 22. Nggak fokus Pak. 22 tahun ya, jelas ya. 2 Raja-Raja pasal 8. 2 Raja-Raja pasal 8 26 22 tahun. Jelas? Ya. Sekarang kita ke 2 Tawarik. Sekarang kita ke 2 Tawarik. Ini kuota 2 Tawarik, ani rotselik rota sufer. Ya, divrahaya membet perek berapa tadi? Perek. Nah, 2 Tawarik sebentar. Nah, 2 Tawarik pasal yang ke-22 kan? Pasal yang ke berapa tadi? Pasal yang ke-22 ayat yang kedua. Ayat 22. Betul. Ayat 2. 2 Tawarik pasal yang ke-22 ayat yang kedua. Nah, ayat kedua kan dikatakan begini. Ahazia ya berumur 42 tahun pada waktu ia menjadi raja dan setahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Atalia cucu Omri. Nah, original teks di sini kan dalam terjemahan 42 tahun, ya kan? Nah, dalam original teksnya mengatakan begini.
بين 40 أشتيم سنة أخذ يهو بملخو في السنة أخذ ملاخ بيروشلم بسم إمو أتليهو بات عمري. Ya, jelas? Ben 40 Ustaim. Ben 40 Ustaim. Jadi 40 40 Ustaim 2. Sana tahun 42 tahun. Nah, 42 tahun. Nah, aku catat ya secara jelas nih. Nah, jadi dalam 2 Raja-Raja pasal 826 usianya 22 tahun. Ya. Nah, dalam 2 Tawarik pasal 22 nomor yang kedua usianya 42. Yang tadi di 2 Raja-Raja pasal 826 usianya 22 tahun. Ya. Dalam 2 Tawarik pasal 22 ayat yang kedua usianya 42 tahun. Nah, ini ada selisih 20 tahun lebih nih. Ada selisih 20 tahun di sini. Kan tadi sudah saya jelasin, saudara. Ya. Ketika Raja Ahazia berumur 22 tahun, papanya meninggal. Secara de jure, dia ahli waris kerajaan, harus diangkat menjadi raja. Namun secara de facto, yang mengambil tampuk kerajaan adalah ibunya. Tadi saudara bisa lihat, 2 raja-raja 8 ayat 26 ada kata terakhir, Atalia cucu Omri sebagai raja. Oke, di situ ya. Artinya secara de jure dia sudah raja Ahazia, tapi bukan secara de facto tidak memerintah. Ketika dituliskan kembali peristiwa itu di kitab Tawarit, ya ini selang yang lama. Ya sesudah bangsa Israel keluar dari pembuangan, dicatatkan kembali peristiwa kerajaan-kerajaan itu, maka dicatatkan Ahazia menjadi raja secara de jure dan de facto pada usia 42 tahun. Dan di situ tidak muncul lagi ibunya memerintah sebagai raja. Artinya ibunya tidak lagi memimpin sebagai raja. Dan 1 tahun lamanya dia memerintah. Kalau mau lebih jelasnya, baca 1 perikop itu. Baca runtutan peristiwanya. Supaya tahu, jangan ambil 1 kitab, 1 ayat, munculkan kontradiksi. No, mempelajari kitab tidak seperti itu. Alkitab itu adalah firman Tuhan. Tuhan yang membimbing. Oke. Jadi ya, pokoknya itu peristiwanya itu. Jadi no kontradiksi begini. Iya, pokoknya kita itu untuk beliau tidak ada masalah, itu aja lah. Satu terakhir lagi, ya, biar kita move on. Atau evangelis mau evangelis? Jadi artinya ini, sorry dulu, kita ini masih satu arah ya. Artinya saya belum membuat argumentasi saya tentang iman dan manuskrip maupun tulisan-tulisan dari Al-Quran. Ya, mungkin saya mohon maaf. Boleh. Saya mohon maaf. Saya ada acara, mungkin 5 menit ke depan saya harus undur pamit. Oke, ya. Mungkin 5 menit aja, karena saya ada acara. Minta maaf. Dari jam 5 tadi kita diskusi, sudah 2,5 jam kita banyak diskusi. Dan sekali lagi, ya ini hanya diskusi akademis. Iya Pak. Ya, lain kali saya boleh diundang, kita bertukar pikiran ya tentang keimanan Kristen. Saya bukan mau menunjukkan siapa yang lebih benar, tapi sebagai seorang Kristen, ini statement closing. Sebagai seorang Kristen, saya berkewajiban membela keimanan Kristen, dasar-dasar iman Kristen ketika para saudara-saudaraku dari Muslim mencoba mempelintir Alkitab itu dan mencoba menyesatkan saudara-saudara saya seiman. Secara hati nurani, saya tidak sejahtera. Ya, jadi sekali lagi untuk topik berikutnya kita bahas dasar iman ataupun manuskrip ataupun kitab suci saudara-saudaraku Muslim semuanya. Ya, mohon maaf. Saya kasih PR untuk Bapak nanti kurang lebih ya kita sudahi. Saya kasih PR dulu untuk Bapak. Saya kasih PR dulu untuk Bapak untuk oleh-oleh Bapak pulang ya. Oleh-oleh Bapak pulang. Oke, silakan. Iya, oleh-oleh Bapak pulang. Ini nanti tolong dicatat pertanyaan saya baik-baik Pak, biar Bapak pulang. Iya. Siapa yang membunuh Saul Pak? Ini pertanyaan sederhana. Siapa yang membunuh Saul? A.
A, ini ada pilihan ganda ya. A. Saul membunuh dirinya. 1 Samuel 31 nomor 4. B. Bangsa Amalek yang membunuh Saul. 2 Samuel 1:8-10. C. Bangsa Palestina membunuh Saul. 2 Samuel 21. D. Tuhan membunuh Saul. 1 Tawarikh 10. Lengkap dengan dalil, itu ada 4 di situ yang membunuh Saul. Tolong nanti Bapak PR di rumah.